Oke, ya pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan dan juga antusias dari para peserta. Untuk sore ini kita sama-sama membicarakan tentang masalah keamanan pangan, ya. Ini rasanya agak sering terlewatkan. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada berapa banyak anak harus makan, makannya isinya apa saja, tapi lupa bahwa kalau makanannya sudah bagus tapi tidak aman, itu juga merupakan satu masalah yang besar. Nanti kita akan lihat seberapa besar, ya. Oleh WHO sendiri, tanggal 7 Juni, mungkin di antara peserta ada yang lahir di tanggal 7 Juni ya, ini dijadikan sebagai Hari Keamanan Pangan Sedunia, yang temanya berbeda-beda, tapi intinya adalah untuk mengajak para konsumen sekalian menyadari apakah makanan yang di atas piring kita ini adalah makanan yang aman. Karena sore hari ini kita dalam rangka perkembangan anak, nanti kita juga akan lihat bagaimana pengaruh keamanan pangan terhadap kesehatan anak tentunya. Ada dua topik. Topik yang pertama kita akan bahas dulu apa sih yang disebut dengan penyakit akibat pangan, ya, atau bahasa kerennya menjadi foodborne illness. Ya. Ini adalah penyakit yang disebabkan karena makanan yang terkontaminasi. Dan tentunya berikutnya adalah panduan bagaimana memilih atau menyediakan makanan yang aman untuk balita. Saya yakin sebetulnya dalam 30 menit rasanya tidak akan cukup, sehingga kalau ada pertanyaan silahkan disiapkan, nanti pada sesinya Teh Sarah akan memandu. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama dulu tentang apa sih penyakit akibat pangan atau foodborne illness. Pernah nggak ya saya kena penyakit ini? Kalau lihat data di dunia, kalau di sini ada 120 peserta, maka 12 orang diantaranya akan pernah sakit akibat makan yang tercemar. Ya, ini datanya adalah per tahun. Jadi tahun ini udah mau selesai, 12 orang di antara 120 kita pasti pernah sakit akibat makan yang tercemar. Penyakitnya apa aja? Penyakitnya banyak sekali. Lebih 200 penyakit. Ini bisa disebabkan karena bakteri, virus, parasit, atau bahan kimia. Nanti kita lihat satu-satu. Tapi yang paling sering menyebabkan itu sebetulnya ada 6. 2 diantaranya adalah hepatitis A dan tifoid. Bahasa awamnya mungkin kita bilangnya sakit tipes ya. Tapi sakit tipes ini harus disebabkan oleh kuman. Kuman yang paling terkenal adalah namanya Salmonella. Nah, ternyata kalau kita lihat gabungan penyakit hepatitis A, penyakit tipes ini di seluruh dunia, setengahnya ini ada terjangkit di Asia Tenggara, termasuk kita. Tentunya kita bertanya-tanya ya, kenapa di Asia Tenggara, Indonesia termasuk, jadi negara yang menyumbang kasus hepatitis A dan tifoid yang paling besar, tentunya kasus kematiannya juga akan cukup besar akibat kedua penyakit ini. Ini data dari WHO yang membandingkan angka di dunia dan di Indonesia, ya. Tadi kita bicara di Asia Tenggara, tapi kalau di dunia ternyata 600 juta orang sakit akibat kontaminasi pangan ini dan menyebabkan kematian pada 420.000 orang per tahun. Ya, 125.000 diantaranya adalah anak-anak, ya, karena anak-anak ini merupakan populasi yang paling besar yang terkena keracunan pangan. Balita sendiri sebetulnya hanya 9% dari komposisi penduduk dunia, tapi kasus keracunan pangannya ini sampai 40%. Ya, jadi luar biasa kontribusi anak balita terhadap kejadian keracunan pangan. Di Indonesia sendiri, kasus diare. Nah, gejala diare ini adalah gejala yang paling sering yang terjadi akibat penyakit
pangan tadi ya, akibat kontaminasi. Gejalanya memang tidak murni diare, bisa muntah, bisa pusing, demam, timbul keringat dingin, mual, ya, tapi yang paling banyak adalah diare. Dalam setahun dikatakan kita di negara kita ada 10 sampai 20 juta kasus yang diarenya karena efek kontaminasi makanan. Dan ini tentunya beban yang sangat besar bagi negara kita karena sebagian akan dirawat. Nah, ini juga menarik nih. Dari yang dirawat, sebagian besar sebetulnya adalah balita. Kita balik lagi, kalau kita bedah penyakit akibat makanan yang tercemar ini, kita bisa bagi dua sebetulnya secara garis besar. Akibat infeksi makanan, ya, jadi dia makan makanan yang memang mengandung kuman, ya, kumannya bisa bakteri, virus, parasit, jamur, ya. Tapi bisa juga karena keracunan. Bedanya apa kalau keracunan? Kalau keracunan penyebabnya bukan mikrobakteri, mikroorganisme tadi, bukan benda hidup yang seperti saya sebutkan tadi, tetapi adalah racun. Nah, racun ini bisa terjadi memang secara alami terdapat dalam makanan tersebut, ya. Jadi harus hati-hati ya. Singkong ini ada singkong biru yang memang mempunyai kadar sianida yang tinggi ya. Beberapa eh, alat makan atau cara penyajian makan yang tidak baik ya ini juga bisa menyebabkan keracunan akibat bahan kimia. Kita akan lihat satu-satu ya dari daftar yang dikumpulkan oleh Badan POM. Ini adalah daftarnya ya. Di Indonesia sendiri, sebagian besar hampir setengahnya keracunan makanan ini karena cemaran bakteri. Bakterinya apa aja? Ini ada namanya. Namanya susah-susah, nggak usah dihafalin. Tetapi kalau kita lihat ya, di sini tadi ada namanya salmonella. Ya, salmonella ini penyebab tifus. Kemudian ada Vibrio cholera. Ya, kalau zaman dulu 20-30 tahun yang lalu kita mengenal penyakit muntaber ya, muntah-muntah dan berak-berak. Sekarang sudah sangat jarang karena sanitasi dan air kita sudah lebih baik, tapi ini kalau terkena angka kematiannya sangat tinggi ya. Kemudian ada lagi yang namanya E. coli. E. coli ini merupakan kuman yang memang ada secara normal di tinja. Ya, jadi kalau tinja manusia, ini pasti ada E. coli-nya. Nah, artinya kalau ini menyebabkan penyakit, kita bisa menduga sumbernya adalah kebersihan saat buang air besar dan saat sebelum makan yang tidak baik ya. Ada lagi di sini namanya C atau Clostridium botulinum. Nanti kita akan bahas khusus kenapa Clostridium botulinum ini menjadi sangat penting ya. Tadi virus hepatitis A yang sangat penting dan biasanya ini seringkali terjadi pada anak usia sekolah ya. Nanti gejalanya adalah muntah, mual, dan karena virus hepatitis akan ada gejala kuning ya. Virusnya sebetulnya ini bisa dicegah kalau virus hepatitis ya, bisa dicegah melalui imunisasi. Demikian pula untuk virus polio dan satu virus saluran cerna lain ya yang bisa dicegah oleh imunisasi. Jadi panganan pangan ini juga erat hubungannya dengan daya tahan tubuh. Kalau anaknya diimunisasi, tentu resiko untuk kena penyakit akibat pangan ini menjadi lebih rendah. Penyakit berikutnya adalah yang menyebabkan penyakit akibat pangan tadi adalah parasit. Ya, parasit ini lebih besar. Parasit itu contohnya adalah cacing. Ya, tapi yang paling bahaya adalah cacing pita karena cacing pita ini bisa masuk sampai ke susunan saraf pusat, bisa menyebabkan kejang. Ya. Jenis-jenis yang terkenal mungkin adalah amuba ya, amuba dan juga ada toxoplasma ini juga merupakan penyebab parasit penyebab penyakit akibat pangan. Nah, di luar masalah bakteri, virus dan parasit, yang tidak kalah penting adalah juga cemaran kimia atau racun atau toksin. Mulai dari histamin ya,
histamin ini sebetulnya adalah merupakan satu bentuk zat kimia yang akan dikeluarkan oleh makanan, terutama ikan yang sudah tidak segar. Ya, dia merubah asam aminonya menjadi histamin. Nanti gejalanya kalau makan ini kulitnya jadi merah-merah. Ya, ini seringkali salah arti dengan, waduh, saya alergi ikan. Nah, kalau dia alergi ikan, ikannya segar atau ikannya sudah kurang segar, itu sama-sama akan menyebabkan reaksi. Tapi kalau akibat cemaran, maka cuma ikan yang tidak segar saja yang bisa menyebabkan reaksi ini dan terjadi pada semua orang tanpa bakat alergi. Jadi itu adalah bedanya antara penyakit akibat pangan dan penyakit akibat alergi. Kalau alergi kan bakat ya, orang yang lain nggak apa-apa makan ikan itu, dia makan ikan itu sendiri timbul gejala. Tapi kalau keracunan makan, biasanya jelas nih, semua yang makan akan mengalami gejala yang sama. Berikutnya adalah logam berat. Logam berat ini contohnya adalah timbal ya. Sekarang sudah lumayan jarang, tetapi juga eh, bisa terjadi kalau kita pakai eh, bahan alat masak yang masih mengandung tembaga misalnya. Ya, sekarang sudah hampir tidak ada. Nitrat. Nitrat ini adalah hasil cemaran kalau kita masak makanan tertentu, contohnya bayam. Bayam yang dibiarkan beberapa lama tuh warnanya juga akan berubah. Dia akan berubah juga dari nitrat menjadi nitrit ya. Ini adalah bahan kimia yang berbahaya yang pada anak yang lebih kecil ini bisa mengikat oksigen ya. Jadi nanti anaknya jadinya jadi sesak. Tentunya kalau residu pestisida ada dari bahan pengemas, kemudian eh, bahan makanan yang ditambahkan secara tidak layak oleh penjual, itu juga merupakan salah satu hal yang harus kita hindari. Ya. Tapi proporsinya relatif kecil cemaran kimia ini dibandingkan dengan bakteri dan patogen lainnya. Di mana seorang bisa mengalami keracunan makan? Ternyata kalau kita lihat data yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2018, paling banyak ya 28% adalah dari catering atau di rumah sendiri, di rumah tangga. Ya, jadi jangan langsung nyalahin nih, wah ini gara-gara makan di kemasan yang nggak bagus ya. Ternyata itu cuma 5%. Ya. Jajan juga hanya 5%. Yang paling banyak adalah di rumah sendiri dan di uh, situasi makan bersama. Ya. Jadi kalau kita lihat pemaparan bagian pertama, 42% keracunan pangan akibat bakteri dan terjadi di rumah tangga. Apa yang bisa kita lakukan dengan dua data yang cukup signifikan ini? Tentu kita harus punya panduan supaya makanan untuk anak-anak kita aman. Ya, tahun lalu juga ada berita nih. Ya, di Indonesia, ini bukan di Indonesia, ini di Amerika. Ya, di Amerika ada dua bayi yang meninggal dan produk susunya jadi ditarik. Ya, ini mengakibatkan di Amerika sempat ada kelangkaan susu formula karena diduga mengandung bakteri yang berbahaya. 10 tahun yang lalu nih mungkin kalau umurnya teteh sih nggak ingat ya, tapi kalau untuk ibu-ibu yang hadir di sini pasti ingat beberapa waktu yang lalu di Indonesia juga sempat heboh nih. Ada merek-merek tertentu yang diduga mengandung bakteri Sakazaki. Ya, namanya cukup keren, tapi tentunya tidak ingin kenalan ya sama bakteri ini. Tapi sayangnya cemaran ini memang bisa jadi terjadi pada pabriknya. Ya, jadi memang pabriknya mengandung bakteri ini. Tetapi yang lebih sering sebetulnya adalah terjadi akibat lingkungan. Kenapa? Karena si bakteri Sakazaki ini ada di mana-mana, ada di tanah, di atas meja, ya, mungkin di tangan kita juga. Jadi dia bakteri yang memang
bukan bakteri yang susah gitu, bukan bakteri yang cuma ada di pabrik susu, enggak. Dia bakterinya ada di mana-mana. Jadi kontaminasinya bisa mulai dari mana? Tentu bisa mulai dari pabrik ya. Yang kedua, dari tangan kita sendiri. Kalau tangan kita kotor, maka kita bisa jadi memindahkan eh, bakteri yang ada di tangan masuk ke dalam bubuk susu formula. Bubuk susu formula ini tidak ada yang steril ya. Perlu diingat, tidak ada susu formula yang steril. Steril itu artinya tidak mengandung bakteri sama sekali. Kalau mau bentuknya steril, pasti bentuknya cair ya. Makanan yang cair, susu yang cair, jus yang cair, semua yang cair ini kalau dipersiapkan pabrik, artinya akan dipakai dalam jangka waktu yang lama, dia harus steril. Karena kalau enggak, bakterinya akan cepat berkembang biak. Kita juga bisa terjadi waktu menyiapkan susu formulanya, ya. Dari sendoknya, tangannya udah bersih, tapi sendoknya lupa taruh di atas meja, nggak boleh, ya. Kemudian jangan-jangan dari botolnya sendiri, ya, atau udah bersih semua tapi dibiarkan lama di suhu ruang. Jadi kena udara, di udara mungkin ada bakterinya juga akhirnya masuk. Ya, jadi kalau kita lihat rantainya panjang ya. Sehingga keamanan pangan ini bukan urusan satu orang. Ini urusan semua orang ya, mulai dari produksi, distribusi, penyimpanan, yang jualan di restoran, di rumah, ya semua punya peranan. Ya, mulai dari Pak Petani atau Pak Peternaknya tentu cara untuk bertani dan mencari ikannya harus yang aman, kemudian harus disimpan dengan aman. Kalau dia bahan olahan, tentunya harus dipastikan aman. Dan kita sebagai konsumen tentunya juga harus bisa memilih makanan yang aman. Ya, kita lihat nanti ada 5 langkah pangan yang aman. Ini berlaku untuk semua orang ya, terlebih lagi kalau balita. Yang pertama, selalu cuci tangan dan jaga permukaan tempat kita makan. Ya, jadi kalau makan nggak boleh tangannya bersih, tapi mejanya kotor ya. Kuman itu nggak kelihatan dan dia bisa terbawa angin ya, jadi bisa juga masuk ke dalam makanan kita. Jadi harus dipastikan permukaannya bersih, tangannya juga bersih. Langkah yang kedua, semua produk hewani itu mengandung bakteri ya, karena kan kita kalau bakteri itu kan hidup di mana-mana, dia akan mencari makanannya dia ya, salah satunya adalah sumber protein hewani nih, ayam, ikan, daging, dan lain-lain. Jadi semua makanan yang mentah harus dipisahkan dari makanan yang matang. Ini nggak boleh bercampur, ya. Juga dalam hal kalau bisa idealnya adalah selain kalau kita ke pasar nih nggak boleh nih satu plastik makanan gado-gado sebelahnya adalah ayam potong, nggak boleh ya, dia bisa kontaminasi. Kalau udah dibawa dengan baik ya, maka sampai di rumah makanan ini harus dimasak sampai matang ya. Nanti saya akan menjelaskan grafik yang di sebelah kanan. Kalau makanan ini dimasak dengan matang, maka bakteri akan mati. Yang berikutnya, kalau makan kan belum tentu habis semua ya. Kadang-kadang ada sisanya. Nah, untuk makanan yang bersisa ini juga ada ilmunya. Nggak boleh didiamkan uh, lebih lama, kecuali dalam jangka waktu yang pendek. Jadi suhunya harus aman. Yang terakhir, tentu air dan bahan baku, bahan dalam membuat makanan tadi juga harus aman. Jadi kalau ibu-ibu yang ke pasar harus pilih, kalau makanannya udah mulai busuk, jangan dipaksakan. Kalau sayurannya sudah layu, sudah busuk, ya jangan dipakai lagi, ya harus ditinggalkan. Jadi mulai dari awal sampai akhir harus aman. Ya. Nah, di sebelah kanan ini ada grafik nih. Grafik kita adalah kita Celsius ya. Ada zona yang disebut zona aman. Zona aman ini adalah secara umum idealnya adalah antara 5 derajat sampai 60 ya.
5 derajat sampai 60 nih artinya apa? Artinya kita cuma punya dua pilihan. Kalau mau menyimpan makan, simpan dalam keadaan dingin atau selalu dalam keadaan panas. Ya, 60 derajat itu panas ya. Kita kalau makan 60 derajat nggak bisa langsung dimakan, harus didiamin dulu sebentar supaya dia suhunya dingin, baru kita bisa makan. Ya, tapi makanan ini tentu beda-beda ya. Ada makanan yang memang kering ya. Makanan yang kering tentu resiko untuk kena bakterinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan makanan yang cair karena semua bakteri butuh air untuk kehidupannya. Dan kalau kita lihat teknik memasak ya, ini memasak kan juga beda-beda ya. Ada yang masaknya sebentar, setengah matang. Nah, mesti dilihat kalau suhunya di atas 75, apalagi kalau sampai direbus di air mendidih, wah, udah pasti tuh dalam berapa detik aja kumannya mati semua. Tapi kalau yang nggak terlalu matang, nah hati-hati nih, ya. Yang tidak terlalu matang, misalnya suhunya hanya 60, dia baru mati setelah beberapa menit. Jadi nggak bisa eh, baru ditumis 2 menit diangkat, nggak bisa, ya harus lebih lama lagi. Kalau suhu yang dingin juga begitu, ya suhu kulkas. Nah, ini repotnya nih. Tidak semua kulkas punya penanda suhu ya. Tidak semua kulkas ada termometernya ya. Tapi kalau kita mau bicara keamanan pangan, kalau suhu kulkas yang 5 derajat itu adalah suhu yang paling ideal. Karena kumannya tidur ya, bukan mati. Kumannya kalau dipanaskan tadi kumannya mati, kalau didinginkan kumannya tidur. Tidur artinya dia tidak bertambah. Nah, dia akan bangun kalau suhunya naik. Jadi harus dibuat tidur terus. Makin rendah suhunya, ya, misalnya di bawah -20, ya, jadi kulkasnya harus di bawah -20, itu akan mampu menyimpan daging sampai 1 tahun. Tapi kalau cuma suhunya nggak sampai -20, ya kulkas yang satu pintu misalnya, kulkas satu pintu itu suhu freezernya mungkin hanya sekitar di bawah -15 ya, maka itu mungkin 3 bulan sudah harus dipakai dagingnya. Tapi kalau yang sampai -2 di bawah 20 ya itu sudah bisa lama. Ya, tapi jangan lupa ya, ini adalah kumannya tidur ya. Jadi nggak bisa nih kita mungkin pernah lihat kasus yang uh, orang bikin es batu dari air yang tidak dipanaskan. Jadi airnya nggak dididihkan dulu, langsung aja air keran. Ah, nanti kalau dibekuin juga kumannya mati. Nggak, kumannya cuma tidur aja. Nanti kalau dipakai, es batunya tentu akan mencair. Nah, kumannya hidup lagi. Nah, kuman ini dia berkembang biaknya cepat ya. Nggak kayak kita kalau mau punya anak mesti 30 tahun. Dia enggak. Dia akan bisa berkembang dalam waktu beberapa menit saja. Nah, ini adalah hal yang lebih jelas lagi untuk memperlihatkan hubungan antara eh, rendahnya suhu atau tingginya suhu dengan lama penyimpanan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, suhu di Jakarta sekarang kan sekitar 30 ya. Nah, 30 ini masuk ke batas bawah daerah yang sangat berbahaya. Ya, jadi kalau dilihat daerah sangat berbahaya ini, maka dia tidak bisa lama-lama dibiarkan di suhu udara terbuka. Kalau suhu ruangan kita lebih rendah, misalnya di Bandung nih, di Bandung suhu berapa sekarang ya? Kalau misalnya dia bisa di bawah 20, ini tentu waktunya jadi lebih panjang. Ya, tapi nggak tahu nih Bandung sekarang ya. Kalau rata-rata dengan pemanasan global suhu makin naik, maka waktu kita untuk menyimpan makan menjadi makin pendek. Ya. Nah, yang bahaya ini kalau udah busuk, udah rusak, udah basi, kita langsung tahu karena baunya beda, ada lendirnya. Yang repot ini yang belum sampai
busuk, belum sampai rusak, tapi sebetulnya dia sudah berkembang biak. Nah, patokannya dari mana? Patokannya adalah dari jam, ya. Jadi jamnya boleh dibilang kalau di sini ya yang sangat beresiko adalah sekitar 5 ini baris di sini deh yang aman ya 5 jam ya. Jadi kalau suhu di atas meja sekitar 5 jam ini berlaku untuk orang dewasa. Kalau anak nanti ceritanya jadi lain lagi ya. Jadi jangan lebih dari suhu ini. Kalau suhunya lebih tinggi, maka jadi aman. Contohnya apa? Kalau kita misalnya menyimpan makanan di Magicom, ya nasi, kalau dibiarkan di Magicom, ini suhunya kan di atas 55-60, ini relatif aman ya. Ya, cuma nasi jadi kering ya lama-lama, jadi nggak enak. Tapi artinya dari segi kontaminasi dia relatif aman. Nah, tadi kita udah kenal nih suhu. Ternyata ngatur di lemari esnya juga ada ilmunya. Karena tadi yang paling bahaya adalah makanan yang mentah, dia harus paling bawah. Ya, jadi kalau punya kulkas, nanti dibongkar lagi. Makanan yang eh, mentah itu letaknya paling bawah. Makanan yang beresiko punya jus atau cairan kayak ayam, ikan itu harus dimasukkan dalam kontainer yang tertutup rapat ya. Baik di freezer maupun di kulkas letaknya dia harus yang paling bawah. Kalau kulkasnya ada lacinya akan lebih baik lagi supaya dia tidak bercampur. Makanan yang sisa, artinya makanan yang udah tinggal dimakan, sisa itu harus yang paling atas ya supaya dia nggak dapat ceceran limpahan jus yang berbahaya tadi ya. Dan kalau selama ini masih menyimpan telur misalnya di sisi pintu kulkas ya itu juga tidak disarankan. Kenapa? Karena telur ini kan sebenarnya mentah. Dia secara natural di Indonesia nih nggak ada telur bebas salmonella, nggak kayak di Jepang ya. Kalau di Jepang mereka teknologi pangan peternakannya sudah bisa menghasilkan telur yang keluar dari ayam-ayam itu bebas salmonella. Di kita belum ya. Jadi telur ini nggak boleh taruh di pintu kulkas. Dia harus taruh di bagian belakang. Bagian belakang kulkas adalah bagian yang paling dingin. Pintu adalah bagian yang paling hangat. Ya. Nah, untuk makanan menyimpan di lemari penyimpanan juga begitu ya. Jadi harus dibagi antara makanan mentah dengan makanan yang kemasan kalengan supaya tidak bercampur. Untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun tadi ya aturannya agak sedikit beda ya. Kalau kita bikin apa sayur makanan bayi nih, makanan bayi misalnya telur atau ini umurnya nggak selama anak-anak orang dewasa. Kalau orang dewasa kita kalau punya makanan sisa masih bisa dikonsumsi 2-3 hari lagi, 4 hari masih nggak apa-apa kalau punya sisa makanan ya. Tapi kalau anak maka ini umurnya kalau kita makan nasi tim ayam misalnya simpan cuma bisa 1 hari ya. Kalau ada kombinasi dengan kalau cuma buah sama sayurnya aja masih bisa 2-3 hari. Jadi kalau bikin puding bayi ya itu nggak bisa lama-lama, nggak selama kita ya. Tapi kalau di freezer, nah tentu ini umurnya jadi lebih lama lagi dengan catatan tadi freezernya di atas minus 15 derajat. Karena bayi biasanya akan minum susu formula atau ASI, ya ASI adalah selalu yang terbaik, maka walaupun ASI ini punya zat antibakteri, tapi bukan berarti bakteri tidak bisa berkembang biak. Ya, jadi kalau ibu-ibu yang akan membekukan ASINya, ini juga perlu diperhatikan ya, nggak boleh membiarkan ASI yang sudah dibekukan dibiarkan lama baru diminum, nggak. Umurnya cuma 4 jam ya. Dan cara membekukan, menghilangkan bekuannya ini berlaku untuk semua. Nggak boleh makanan yang beku ini dibiarin aja di atas meja sampai cair. Nggak boleh karena nanti bakterinya balik lagi berkembang biak ya. Jadi harus diturunkan dari lemari freezer ke
lemari pendingin biasa, atau masukkan ke dalam baskom air panas hingga suhu yang kita inginkan. Ya, oh ini rasanya sama ya dengan yang tadi untuk menyimpan. Oke, ini double ya, saya lanjutkan saja. Nah, tadi kita bicara tentang bagaimana mengurangi risiko bakteri. Pada anak di bawah 3 tahun terutama ya, resiko berikutnya adalah karena tersedak ya. Ini nggak berhubungan sama kontaminasi, tapi ini tetap masuk dalam food safety untuk anak-anak. Ya, yang pertama adalah eh, harus diingat bahwa yang namanya tersedak ini risikonya masih cukup tinggi sampai anak bisa makan duduk dengan tenang. Ya, yang punya anak balita pasti tahu anak di bawah 3 tahun, 5 tahun masih sering makan sambil jalan-jalan, sambil main, tertawa-tertawa. Ya, jadi risikonya akan selalu ada walaupun makin besar umurnya, makin rendah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, apa nih yang paling sering? Yang paling sering adalah makanan yang kecil dan keras ya. Kalau di Inggris nih, makanan yang paling sering adalah permen yang keras ya. Permen itu berisiko untuk tersedak. Berikutnya adalah daging, tulang ya, buah juga bisa, susu cair juga bisa, kacang. Nah, kalau di Indonesia, kebalikan nih, kalau lagi Lebaran, yang paling sering adalah kacang, ya. Kacang ini bisa masuk ke dalam saluran nafas bayi dan anak, ya. Jadi hati-hati karena kadang-kadang makanan yang kecil dan keras ini kalau digigitnya nggak pas, dia bisa mencelit ke belakang, masuk ke dalam saluran nafas, ya. Nah, tentu ada teknik cara gimana supaya makanan-makanan ini tidak menyebabkan tersedak ya. Makanan ini bisa dipotong kecil-kecil, tapi akan lebih aman kalau motongnya kayak panjang-panjang ya dibandingkan dengan bulat-bulat ya. Jadi panjang-panjang itu akan lebih aman sehingga biarkan dia untuk menggigit dan kemudian mengunyah. Atau kalau anaknya lebih kecil ya memang akan terpaksa dicincang ya. Jadi kalau buah yang paling sering itu anggur misalnya, ya anggurnya jangan dikasih bulat-bulat, dibagi aja 3 atau dibagi 4 atau dibagi 2 minimal. Ya. Apa yang bisa kita kerjakan kalau anak tersedak ya? Tapi bedakan dulu ya pada anak antara tersedak, tersedak ini artinya anaknya enggak bisa nafas, enggak ada suaranya. Jadi kalau masih nangis itu bukan tersedak yang harus dikerjakan seperti ini ya. Karena masih ada suaranya nih, masih bisa nangis. Ya, anak yang tersedak itu mukanya biru bukan merah ya. Kalau pernah ngasih makan anak, kadang-kadang anak kalau masih kecil belum terlalu pintar untuk mengunyah. Pada saat makanannya eh, belum dia kunyah sempurna, ada bagian agak kasar, dia naik ke atas, itu anaknya kayak mau muntah. Nah, itu bukan tersedak ya, itu namanya gagging. Bahasa Indonesianya tersedak juga, tapi ini nggak perlu dikerjakan ini ya. Tapi kalau ketemu anak yang nggak bisa nafas, nggak bisa ngomong, nggak ada suaranya, maka kita bisa melakukan ya yang namanya Heimlich maneuver adalah di daerah pusat ditekan ya, ditekan ke belakang sehingga ini seperti ini kan menyumbat saluran nafas atas ya. Jadi kalau kita berikan tekanan, ini akan menekan makannya supaya keluar. Pada bayi yang lebih kecil, kita bisa melakukannya dengan menelungkupkan, kemudian dipakai apa namanya telapak tangan bagian sini ya, punggung tangan sini dikerjakan 5 kali ya. Kemudian dibalik, dipakai jari 2 jari, diletakkan di dada, di bawah bagian dada yang keras ini bolak-balik ya. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya bukan mengerjakan ini karena ini waktunya sangat sempit. Yang lebih penting adalah melakukan pencegahan. Nah, yang terakhir jangan lupa juga nih kita kadang-kadang lupa makanannya udah oke, tapi alat masaknya atau alat kemasannya lupa ya. Harus memakai semua bahan yang food grade. Bahan yang digunakan berulang, reusable, tentu berbeda dengan bahan kemasan yang sekali pakai. Ya, jadi kalau memang ini kemasan sekali pakai, nggak boleh dipakai berulang, jangan dipakai berulang. Ya, biasanya
Kalau food grade itu di plastiknya akan ada gambar garpu sama gelas ya. Ini contohnya ya, yang food grade yang nomornya seperti ini. Yang lain, kalaupun dipakai itu adalah kemasan sekali pakai, nggak boleh dipakai berulang ya. Ini berbahaya. Bahayanya adalah terhadap bukan penyakit yang sekarang, tapi biasanya berhubungan dengan penyakit nanti, resiko terhadap kanker. Nah, yang terakhir adalah tentang madu. Ya, madu merupakan salah satu makanan yang sering dikasih dengan segala manfaatnya ya. Tapi ingat, dia tidak boleh diberikan di bawah 1 tahun. Kenapa? Ya, tadi ada nama kuman nih, Clostridium botulinum. Ya. Kuman ini agak aneh karena dia menghasilkan spora. Ya. Jadi kuman ini nggak bahaya, kumannya sendiri nggak bahaya, tapi sporanya ini akan bisa berkembang di dalam tubuh kita. Orang dewasa dan anak di atas 1 tahun, eh, asam lambungnya sudah cukup untuk membunuh si sporanya ini. Ya, tapi kalau di bawah 1 tahun, asam lambungnya kurang asam sehingga sporanya ini akan bisa berkembang jadi bakteri dan menghasilkan toksin. Ya, toksinnya ini yang berbahaya. Kalau udah kena penyakit ini penyakitnya anaknya jadi nggak sadar, kejang, angka kematiannya cukup besar. Pada orang dewasa biasanya bukan karena madu, karena makan makanan kalengan yang kalengnya udah gembung. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, jadi sebagai kesimpulan, pada pembicaraan kita sore hari ini, karena kita sedang membicarakan manfaat pangan untuk pertumbuhan anak, pangan yang aman ini merupakan hal yang esensial. Tidak ada gunanya memberikan makanan yang cukup kalori, energi, dan segala macam protein kalau dia tidak aman. Karena anaknya akan sakit. Sakit tentu akan mengganggu pertumbuhan perkembangannya. Dan kita harus mengajarkan untuk selalu mengerjakan praktek yang aman, ya, cuci tangan, kemudian penyimpanan, penyajian itu harus aman juga. Dan jangan lupa kalau kita mengajarkan tentang keamanan pangan saat ini, gunanya adalah juga untuk saat nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Teteh Sarah. Saya stop share ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak dokter. Luar biasa penyampaian materinya ya. Eh, Mungkin tidak hanya saya saja nih, mungkin para peserta di sini semua udah tidak sabar untuk bertanya gitu ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita boleh apresiasi mungkin menggunakan fitur action untuk tepuk tangan, atau yang sedang on cam boleh kita beri tepuk tangan dulu kepada dokter gitu ya. Penjelasannya sangat informatif, sistematis, dan singkat gitu ya, karena kita terbatas oleh waktu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membuka kesempatan untuk audiens, para hadirin yang ada di ruang Zoom ini untuk bertanya secara langsung dan atau menggunakan kolom komentar, kolom chat gitu ya. Boleh untuk 3 orang pertanyaan pertama yang akan saya persilahkan. Oke, di sini sudah kita dari yang tercepat dulu ya. Untuk Kang Gulam dari UPI boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dari moderator. Sebelumnya suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Kang. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa off-cam ya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Saya izin bertanya ya terkait materi tentang food safety ya. Tadi sempat dijelaskan sedikit tentang alergi oleh ibu ibu penyaji materi. Nah, saya pernah menonton ya di suatu konten di Instagram dan TikTok itu ada fenomena tentang anak-anak yang memiliki alergi terhadap makanan ataupun minuman tertentu seperti ikan, ayam, udang, telur, ataupun susu sapi ya. Nah, pertanyaannya, apakah alergi tersebut tuh bisa disembuhkan dengan mengurangi konsumsi-konsumsi makanan yang minum ataupun minuman yang menjadi penyebab alergi? Serta di konten tersebut saya menonton ada satu sias apa sih
penyiasatan seperti mengkonsumsi probiotik seperti tempe ataupun yogurt itu tuh. Apakah bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi probiotik juga? Dan di sisi pertanyaan yang lain itu apa yang menjadi penyebab alergi muncul pada diri kita? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Gulam. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Dok? Langsung aja, takut lupa ya. Boleh. Oke, jadi ini pertanyaan tentang alergi ya. Alergi ini sebetulnya agak berbeda dengan keamanan pangan, tapi dia juga merupakan suatu reaksi terhadap makanan. Ya. Jadi kalau alergi itu adalah bakat. Ya. Sampai saat ini kita tidak tahu kenapa seseorang bisa alergi terhadap ikan, sedangkan yang lainnya enggak. Ya, dalam satu keluarga belum tentu semuanya alergi yang sama, alergi telur. Tapi ada kecenderungan. Ya, jadi kalau orang tuanya asma, orang tuanya punya penyakit eksim misalnya, ya, jadi alergi ini kecenderungannya diturunkan, tapi belum tentu bentuknya sama. Ya. Apakah bisa disembuhkan? Tidak. Ya. Dia tapi bisa berkurang seiring waktu. Alergi makanan paling banyak pada anak-anak adalah alergi susu sapi. Sebagian besar akan hilang di usia 2-4 tahun. Jadi biasanya 95% anak yang alergi makanan pada usia 4 tahun udah hilang. Yang menetap ini nggak bisa sembuh. Sembuh tuh artinya kalau orang awam sih sembuh itu artinya nggak bergejala. Bisa dia nggak bergejala asal penyebabnya tidak dikonsumsi. Jadi kalau alergi makanan itu, kalau dia konsumsi makanan tersebut walaupun sedikit, timbul gejala. Ya, jadi misalnya dia makan ikan, timbul merah-merah. Baik ikan yang kelihatan, terasi, atau cuma saus ikan, kecap ikan, itu semuanya akan menimbulkan gejala. Artinya dia alergi. Badannya mempunyai sensitivitas yang berbeda dengan orang lain. Ya. Ini akan dibawa, kalau dia nggak hilang di masa anak, itu akan dibawa terus. Ya. Ada nggak orang dewasa yang tadinya nggak alergi, jadi alergi? Ada. Ya, itu juga nggak tahu kenapa, tapi ada. Cuma ini biasanya sangat-sangat kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya alergi adalah salah satunya pemberian ASI. Ini pentingnya ASI. Jadi kalau seorang mendapat ASI, maka risiko untuk terkena penyakit alergi itu relatif rendah. Dalam hidup kita selalu ada keseimbangan ya. Infeksi tentunya jelek ya, tapi anak yang nggak pernah infeksi artinya dia hampir nggak berkenalan dengan kuman-kuman. Nah, keseimbangan daya tahan tubuhnya akan membuat dia lebih mudah timbul alergi. Ya, jadi di dunia ini memang nggak bisa kita mau milih semuanya ya. Nggak kena infeksi, nggak alergi juga. Nggak bisa. Jadi fenomena di negara maju, mereka risiko infeksinya rendah, tapi angka alerginya menjadi sangat tinggi. Ya. Probiotik apakah mencegah? Sampai sekarang buktinya tidak terlalu. Yang lebih terbukti adalah pemberian ASI itu sendiri. Ya, probiotik adalah makanan sehat, boleh dikonsumsi, nggak cuma dalam rangka supaya nggak alergi. Semua orang yang alergi maupun nggak alergi disarankan untuk minum probiotik yang ada di dalam yogurt misalnya. Mudah-mudahan menjawab ya untuk Gulam. Baik Bu Dok, terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Boleh untuk Teh Salsa dinyalakan mic-nya. Bagaimana Teh Salsa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Salsa Aulia Berhenti dari Prodi PKK Angkatan 23, izin bertanya nih. Kan mengenai kesehatan anak, bagaimana kalau misalnya anak ini udah remaja, dia tuh nggak suka semua daging, nggak suka semua ikan. Nah, apakah itu bakalan berpengaruh kepada kesehatannya? Dan gimana caranya supaya dia nih misalnya pengen bisa makan atau pengen suka makan daging,
sama ikan, akan tetapi tidak bisa kalau menelan itu akan mual gitu rasanya. Nah, itu bagaimana ya? Terima kasih. Boleh dokter langsung. Oke. Ya, jadi ini anaknya udah besar ya, anak remaja. Kalau sudah besar, kalau nggak mau makan daging, ikan, nah ini mesti dilihat daging ini dan ikan adalah sumber protein ya. Tapi dia bisa nggak makan telur, minum susu, makan tahu, tempe ya. Kalau anaknya udah besar, pilihannya lebih beragam memang. Artinya kita mengenal ada orang-orang yang menganut vegetarian misalnya, tidak makan daging sama sekali ya, tapi dia bisa mendapatkan proteinnya dari telur, susu atau tahu, tempe, kacang-kacangan yang lain itu bisa tetap baik. Tapi memang untuk beberapa jenis yang spesifik, contohnya kalau daging ini kan tinggi zat besi ya, walaupun ada di sayuran hijau biasanya tidak akan cukup ya, sehingga dia harus mendapatkan tambahan zat besi. Di Indonesia sendiri untuk remaja putri di SMP SMA akan ada program penambahan zat besi ya, jadi kalau dia mengikuti itu risikonya lumayan rendah. Kalau dia nggak suka ikan, nah ikan ini merupakan sumber lemak yang baik ya, mungkin pernah mendengar yang namanya DHA ya. Jadi kalau dia nggak makan ikan sama sekali, bisa memilih DHA yang ada di dalam telur misalnya. Kalau telur juga nggak suka, ya terpaksa berikutnya adalah minum suplemen DHA. Ya, jadi nanti tergantung dari golongan makanan mana yang tidak bisa dimakan, apakah bisa digantikan oleh golongan makanan yang lain. Tapi kalau dia sendiri pengen, cuma ngunyahnya nggak biasa, jadi mual, itu lebih ke reaksi psikis. Biasanya kita bisa mulai dengan pelan-pelan. Ya, jadi misalnya dagingnya nggak daging langsung, tapi daging giling. Ya, mungkin daging gilingnya juga nggak dalam bentuk daging utuh, bisa dibikin misalnya perkedel tahu daging giling. Ya, atau makan olahan ikan kayak otak-otak. Ya, bisa mulai dari bertahap. Nanti kalau udah yang paling gampang sih memang yang model perkedel tahu tadi ya, karena kita bisa bikin lama-lama proporsi tahu dan dagingnya yang tadinya cuma sedikit, lama-lama bisa makin banyak. Ya, kalau dia suka telur juga bisa bikin dadar telur daging ya, nanti lama-lama semuanya isinya daging. Jadi harus pelan-pelan ya, begitu caranya mungkin dari Mbak Salsa. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Salsa. Oke, karena kita terbatas oleh waktu ya dok, mungkin kita beranjak dulu ke yang kolom chat. Di sini izin membacakannya dok. Ada yang bertanya, bagaimana cara menyimpan daging ayam, sapi, udang, dan cumi mentah yang baik dan benar? Apakah harus dicuci dengan bersih dahulu jika ingin disimpan freezer? Lalu apakah perlu ditambahkan jeruk nipis atau lemon dulu jika ingin disimpan di freezer? Ya, oke. Nah, ini sedikit berbeda dengan anjuran yang biasanya kita disuruh nyuci daging ayam gitu ya. Justru ayam, ikan, daging kalau kita beli di pasar, minta mereka membersihkannya di pasar. Kalau di supermarket dibersihkan di supermarket. Pada saat pulang, kalau mau di freezer langsung masuk freezer. Ya, tidak dicuci dulu. Ya, karena satu, waktu kita mencuci ada risiko si daging ini kan ada kumannya ya, dia bisa nyebar, ya pindah-pindah. Yang kedua, jumlah air yang banyak itu juga akan berpengaruh terhadap kumannya akan senang. Jadi prinsipnya makin banyak airnya, kumannya makin senang. Ya, jadi langsung masukin dulu ke freezernya. Ya. Yang penting berikutnya adalah kalau menyimpan nggak boleh bolak-balik. Jadi kalau misalnya beli ayam nih 2 ekor di freezer langsung dalam satu tempat, nanti karena mau masaknya 1 kilo, yang setengah dibalikin lagi nggak boleh. Langsung dipisah sesuai dengan porsi yang akan dimakan. Jadi nggak boleh sudah beku dicairkan, dibalikin beku lagi itu nggak boleh. Ya, jadi harus cuma 1 kali saja. Jadi harus disimpan sesuai dengan jumlah yang akan dikonsumsi. Nah,
Penggunaan jeruk nipisnya kapan? Nanti, kalau jeruk nipis ini kan sebetulnya untuk menghilangkan rasa amis ya, jadi bisa diberikan pada saat mau diolah. Ya, jadi kalau mau masak bahan makanan yang seperti itu, nggak perlu dibersihkan di rumah, minta dibersihkan di pasar. Kalau di supermarket tentunya sudah harus bersih, kita tinggal langsung masak untuk menghindari kontaminasi. Oke, baik. Semoga terjawab ya, ibu atau teteh yang telah bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, teteh yang sudah meraih tunggu sebentar ya. Kita dua juga di sini. Ada dari Teh Anissa Hajaroh atau ibu ini. Dok, maaf izin bertanya. Kalau buat balita itu bagusnya bikin sendiri atau beli kemasan ya? Maksudnya makanan buat bayi ya, mungkin. Kalau kemasan kita harus lihat komposisinya dan bagaimana, Dok. Terima kasih. Oke, Dok. ya ini pertanyaannya untuk anak balita ya. Betul, Dok. Ya, jadi kalau kita lihat nih, karena kita ngomongin anak, ada makanan bayi, ada makanan bukan bayi. Ya, itu dulu yang mesti dilihat. Semua tentu ada plus minusnya. Ya, kalau makanan bayi yang bubur bayi instan misalnya, ya, asalkan di kemasannya ada tertulis MPASI. Ya, jadi jangan salah nih, ada beberapa pabrik yang punya merek yang sama, misalnya bubur mereknya A, dia bisa punya dua versi. Versi bubur organik ati. Nah, ada lagi gini, bubur ati, terus di bawahnya ada keterangan makanan pendamping ASI pokok. Nah, selama dia mencantumkan di dalam labelnya makanan pendamping ASI pokok, itu kandungan gizi, kemudian persyaratan terhadap gula, garam, bahan tambahan pangan, pengawet, dan lain-lain itu sangat terbatas. Tapi kalau dia tidak mencantumkan, ya nanti bisa cek nih. Ada biskuit Marie yang biskuit Marie banyak ya mereknya. Ada yang biskuit Marie ini bagian dari MPASI, dia akan bikin di boxnya MPASI kudapan atau MPASI seringan. Nah, yang model seperti ini pasti zat besinya ditambahkan, ada standar minimal proteinnya, ada maksimal gula dan garamnya. Walaupun gulanya masih tetap hati-hati ya. Coba bandingkan dengan biskuit Marie yang tidak ada kata-kata MPASI-nya ya. Ini dia bebas mau isinya cuma beras doang ya, jadi kayak rengginang nih. Biskuit bayi tapi isinya beras aja. Nggak dapat protein, nggak dapat zat besi. Ya, jadi kalau memilih kemasan harus pastikan ini ada kata-kata MPASI ya untuk anak yang di bawah 1 tahun terutama. Makanan yang kita buat sendiri tentu punya kelebihan ya dari segi bahan bisa lebih fresh asalkan memilihnya bahan makanan yang dari awalnya bagus dan mengolah serta menyimpannya seperti yang sudah kita bicarakan. Dia tentu tekstur rasa dan lain-lain dan kita bisa atur tambahan gula, garam dan tentunya nggak pakai bahan pengawet ya. Tapi kekurangannya adalah kalau dia untuk anak di bawah 1 tahun, kita sangat susah untuk memenuhi kebutuhan zat besinya. Ya, zat besi ini paling banyak kalau di makanan ada di ati ayam. Kan nggak mungkin setiap hari makan ati terus ya, nggak mungkin. Jadi, anak-anak yang di bawah 1 tahun dan atau anak-anak yang nggak suka makan daging, nggak suka makan ati ayam, ya, kalau bisa makan bayam gimana? Nggak akan cukup ya, makan bayam, makan sayuran hijau tidak bisa memenuhi kebutuhan zat besi anak, maka terpaksa harus mendapatkan suplemen zat besi. Nah, tentunya harus bertanya nih ke dokter anaknya masing-masing, karena dosisnya bisa sangat jauh. Nanti akan dinilai apakah perlu pakai dosis rendah atau dosis yang tinggi. Ya, jadi antara makanan kemasan, kalau itu makanan kemasan untuk bayi labelnya ya tidak boleh berasumsi mentang-mentang ada gambar bayinya wah ini pasti makanan bayi. Enggak, jadi harus ada kata-kata MPASI. Bisa juga dicek di websitenya Badan POM ya, ada cek Badan POM itu akan kelihatan mana merek yang didaftarkan sebagai MPASI, mana yang tidak. Karena satu pabrik bisa punya 2 atau 3 variasi
yang kalau kita nggak jeli kita anggapnya sama, padahal itu adalah hal yang berbeda. Tapi makanan rumahan juga punya kelebihan, cuma kita harus tahu juga kekurangannya ada di mana. Ya, untuk komposisi yang bukan MPASI, kalau anaknya udah lebih besar, misalnya udah 3 tahun, boleh nggak? Tentu harus dilihat. Kalau makanan kemasan, yang paling berbahaya sekarang adalah kandungan garam yang tinggi, dan yang kedua adalah kandungan gulanya. Ya, jadi itu harus dilihat. Gulanya nggak boleh banyak-banyak, pilih komposisi yang gulanya itu harusnya terakhir. Jadi kalau ada komposisi tepung, telur, apalah dan lain-lain, gula tuh harus hampir terakhir karena komposisi ditulis berdasarkan yang paling banyak, paling depan. Ya, kalau bisa untuk anak yang lebih besar tentunya akan lebih nyaman anak yang udah 3 tahun ke atas untuk makanan rumahan dibandingkan dengan makanan kemasan. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, sangat. Semoga bisa menjawab ya oleh Ibu Anissa Hajaroh gitu ya. Semoga bisa menjawab. Mungkin kita boleh beralih ke 1 atau 2 pertanyaan lagi yang sudah raise hand gitu ya. Takut pegel. Boleh kepada Airan dinyalakan mikrofon. Oke, sip. Dari mana Airan? Suaranya terdengar. Terdengar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan dan terima kasih kepada Ibu Dokter Yoga atas pemateriannya yang sangat insightful ya, Alhamdulillah. Eh, izin bertanya, Dok, kan kalau kultur di Indonesia dari segi makanannya kebanyakan pedas ya, menggunakan cabai gitu, entah itu cabai merah atau cabai rawit dan sebagainya. Eh, untuk makanan-makanan pedas itu kira-kira kalau buat anak-anak gitu ya, terutama mungkin balita, apakah termasuk makanan yang boleh diberikan atau aman gitu ya buat anak-anak, atau belum boleh? Dan sekiranya, kalaupun mau diajarkan anaknya atau dibiasakan gitu dengan makanan-makanan yang bercita rasa pedas, itu umur berapa ya, Dok? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, ya langsung dijawab saja ya, Teh Sarah ya. Ya, kalau makanan pedas, asam, pahit itu adalah preferensi rasa. Ya, secara keamanan pangan dia relatif aman selama memenuhi syarat yang tadi ya, tidak terkontaminasi. Kita tentu mengenal ya beberapa suku di Indonesia relatif punya daya tahan terhadap pedas yang jauh lebih tinggi atau asam yang lebih tinggi ya. Jadi jangan kaget kalau kita ke Palembang, mereka pagi-pagi udah makan pempek misalnya. Ya, kalau kita nggak biasa, perutnya nggak terima, tapi kalau udah biasa terima. Ya, jadi kalau ditanya sejak kapan seorang anak boleh makan makanan pedas, tergantung ibunya, ya. Karena sejak hamil sebetulnya yang dimakan oleh ibu akan masuk melalui air ketuban dan bayi udah merasakan. Jadi kalau bayinya hobi orang Padang misalnya tentu dia akan lebih cepat untuk menerima makanan pedas dibandingkan dengan orang Jogja misalnya. Ya. Jadi batasan umurnya adalah satu, lihat ibunya. Yang kedua, praktis di atas 1 tahun dia sudah boleh makan makanan keluarga. Tapi makanan pedas ini kan sama dengan makanan yang berbumbu banyak ya, sama dengan makanan yang terlalu banyak bumbunya. Yang jadi masalah adalah toleransi anak. Nah, mulainya tentu harus sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit nanti dilihat ya. Sedikit ini agak susah nih mau dibilang sedikit seberapa sih seujung kuku ya. Tentu pakai common sense ya, lihat aja sedikit, lihat reaksi anaknya ya. Anaknya jadi mencret nggak, jadi muntah nggak, nyaman nggak. Kalau nyaman nanti pelan-pelan bisa dinaikkan. Ya, jadi cabai bukan makanan yang harus dihindari kecuali nggak biasa. Nah, itu pasti bikin mencret. Tapi kalau udah biasa, biasanya nggak jadi masalah. Dan dia juga ada filternya ya. Kalau makanannya ini dirasa terlalu pedas oleh anaknya, dia pasti nggak mau nelen lagi karena di mulutnya udah panas. Ya, jadi bisa mulai dari situ juga. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Teh Airan. Mungkin karena kita terbatas oleh waktu ya, eh, boleh
satu pertanyaan dari Teh Ina ya, yang sudah raise hand dari tadi gitu ya, dan menyalakan kameranya, Masya Allah. Boleh disampaikan pertanyaannya, Teh Ina? Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Ya, terima kasih Teh atas kesempatannya. Halo dok, selamat sore. Perkenalkan, saya Inaya Aulia dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Angkatan 2023. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya nih, kan di sini tuh untuk perawatan dan kesehatan itu anak itu terpenuhi ya, tujuannya itu nutrisi anak itu. Nah, bagaimana nih kalau semisal orang tua itu sudah mengusahakan segala nutrisi itu, entah itu dari makanannya, entah dibuat sendiri ataupun kayak beli gitu, mengusahakan yang terbaik lah, nutrisi anak itu sudah terpenuhi. Dari semua ciri-ciri kesehatan anaknya itu sudah terpenuhi semua, tapi si anaknya itu misal eh, berat badannya atau tinggi badannya itu tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan anak itu loh, yang balita. Nah, saya itu melihat kayak di TikTok gitu, banyak yang lewat gitu. Orang tuanya itu sebagai orang tua muda awal gitu, mereka itu kayak tertekan gitu karena pertumbuhan anaknya yang tidak sesuai dengan patokan kurva perkembangan anak tersebut gitu. Tapi eh, orang tua itu sudah mengusahakan nutrisi yang terbaik untuk anaknya gitu. Nah, itu tuh kan gara-gara komenan tetangga mungkin ya, kayak oh anaknya kurus gitu, oh anaknya mau kecil, mungkin kayak gitu. Nah, sebenarnya nih yang ingin saya tanyakan gitu, apakah seorang anak itu eh gak apa-apa gitu kalau semisal nutrisinya sudah terpenuhi tapi badannya kurus gitu, atau sebaiknya anak tersebut kayak disarankan untuk dikasih nutrisi aja buat kayak obat tambahan buat penggemuk gitu. Padahal kan itu anak kecil. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Teh Ina ya. Gimana dok? Ya, oke. Bertambah? Boleh Ya, langsung ini jawab. sedikit menyimpang ya. Harusnya kita bicara di sesi pertumbuhan anak. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan anak, ya, maka kalau lihat grafik pertumbuhan dan anaknya memang di bawah -2, ya kan di grafik ada grafik di bawah -2 SD, di bawah -3, ya. Itu artinya kalau kita mengumpulkan 100 anak sehat di bawah -2 SD itu nggak ada 2 anak yang sehat yang beratnya lebih rendah dari itu. Kalau dia di bawah -3, hampir pasti anak ini adalah populasi bukan anak sehat, ya, anak yang lain, ya. Kecualinya kalau dia lahirnya misalnya 1.200 gram, prematur, ya. Itu tentu ada penyesuaian yang berbeda dalam membaca grafik pertumbuhan, ya. Tapi kalau anak lahirnya 3 kilo, bagus, kemudian sampai umur 4-5 bulan baru nggak naik, ya, kita tidak bisa mengandalkan orang tua sudah mengusahakan, betul, tapi apakah yang diusahakannya ini sesuai dengan kebutuhan anaknya? Ya. Karena sekarang berkembang teori tentang early life nutrition. Jadi nutrisi di 1.000 hari pertama itu nggak mulai dari lahir ya, mulainya dari pembuahan sejak dalam kandungan tentunya, itu menentukan sekali kesehatan dan kecerdasan seorang anak nantinya. Ya, jadi anak-anak yang memang ternyata berat badannya tidak mengikuti kurva, ya, harus dicari sebabnya kenapa. Ya, kalau berhadapan dengan orang awam, tentu ini artinya saatnya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Ya. 95% anak yang tidak tumbuh sesuai kurva adalah karena kurang asupan gizi. Tapi masih ada anak 5% yang karena penyakit, ya. Ini artinya bisa dibilang ya ada juga yang dua-duanya ya, artinya makannya juga kurang, sakit juga ada. Artinya balik lagi harus bertumbuh. Tapi kalau dibilang apa-apa nggak bisa. Kenapa? Makin ke sini orang makin tahu bahwa kalau kita orang dewasa 15%, 20% lah paling banyak, ataupun kalau kita mikir keras banget, 25% dari yang kita makan itu akan lari ke otak. Tapi kalau pada anak di 1.000 hari pertama, itu
Itu bisa kelihatan dari badannya ya, 1/4 badannya kan adalah kepala. Maka konsumsi energi itu setengahnya adalah untuk otak. Kasihan kalau dia tidak tumbuh, artinya bisa jadi sih otaknya masih terselamatkan, tapi artinya kenapa anak berat badannya naik? Anak berat badannya naik karena kebutuhan otaknya sudah terpenuhi, dia masih punya tabungan sisa energi. Tapi kalau dia berat badannya nggak naik, ada dua nih. Otaknya terpenuhi, cuma nggak sampai aja energi sisanya. Yang lebih susah adalah dia nggak naik karena sudah defisit. Nah, ini yang punya implikasi jangka panjang. Ya, jadi nanti tentu para mahasiswa di sini harus menekankan betul, nggak boleh seorang anak yang sehat itu turun berat badannya atau naiknya kurang. Tentunya untuk bisa bilang, oh ini naiknya kurang, teknik penimbangannya harus betul juga. Jangan sampai sekarang habis ditimbang pampersnya nggak ganti 4 jam. Yang besok nggak pakai pampers. Itu kan salah dalam menganalisis ya. Jadi harus dipastikan dulu cara penimbangannya. Ya, jadi nggak boleh di level masyarakat, dia harus ke tenaga kesehatan ya. Mungkin dari level nantinya para sarjana kesehatan masyarakat atau yang di sini, saatnya juga kalau udah memastikan ini betul semua, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mencari kenapa sebabnya. Ya, hanya sedikit sekali yang betul-betul nggak ada apa-apa, tapi tentunya itu harus dipastikan setelah kita mencari semuanya. Ya, Oke, mudah-mudahan baik. cukup jelas ya. Ya, semoga cukup jelas ya, Ina ya, untuk jawabannya. Mungkin dokter ini boleh minta waktunya sebentar lagi, sedikit lagi. Ada satu pertanyaan yang sudah dirangkum ya, kurang lebih beberapa pertanyaannya berkolerasi gitu ya dok. Untuk produk daging yang sudah dilakukan food preparation, kemudian disimpan di suhu ruangan sebelum dimasak bisa dibukukan kembali. Nah, terus dan bagaimana jika ikan, ayam, daging yang kita sudah beli di pasar, terus dari dibersihkan nih, tapi kita dimasak dulu nih dok. Nah, tadi yang bahan-bahannya, terus kita baru masukkan ke kulkas, masukkan ke freezer maksudnya. Apakah nutrisinya itu sama saja, tetap baik, atau itu akan merubah gitu dok? Dan kalau misalnya telur nih dok, kita sudah Ya, beli, kita cuci, kita masukin ke dalam kulkas, apakah itu termasuk boleh dok? Tadi kan nggak boleh ya dok ya? Ya, kurang lebih oke. seperti itu dok. Ya, untuk yang pertama, kalau kita beli daging dari pasar, kita masak, ya, kemudian kita bekukan, boleh. Itu jatuhnya seperti kita memasak, terus ada sisa. Ya kan kita kalau masak juga nggak ada sisa, apalagi ini dari awal sudah didesain misalnya, waduh saya mau bagi dua nih, saya udah presto daging, yang satu mau dibikin semur, yang satu mau dibikin sup, nanti yang sup saya bikinnya nanti-nanti deh. Boleh ya. Jadi boleh membekukan makanan yang sudah dimasak itu boleh. Yang penting balik lagi nggak boleh 2 kali bolak-balik ya, cuma boleh sekali mengerjakan freezer. Jadi kalau bahan mentah di freezer dimasak ya, kemudian jadi masakan nih. Nggak habis, boleh nggak dibukuin lagi? Boleh, karena dia hitungannya 1 kali untuk bahan mentah, 1 kali untuk bahan matang. Nutrisinya berkurang kalau habis dimasak ya. Semua pemanasan, ya masak itu kan panas, merusak beberapa jenis vitamin. Ya, jadi yang rusak utamanya adalah vitamin. Kalau zat besi, seng, mineral, protein itu tidak rusak. Jadi ada pengaruhnya ada, tapi boleh dibilang minimal dan kita sebetulnya bisa dapat vitamin A gitu, vitamin C dari buah juga bisa ya. Jadi boleh untuk masak dulu, bekuin lagi, boleh. Untuk telur, maka tidak dianjurkan untuk membersihkan telur, kemudian baru disimpan. Karena di lapisan luar telur itu ada seperti lapisan pelindung, ya. Jadi pori-porinya nggak gampang masuk, jadi nggak dibersihkan dahulu. Yang repot memang kalau kita dari pasar ada telur yang udah kelihatan ada kotoran ayamnya. Nah, ini sebenarnya masuk bab pemilihan
bahan mentah yang berkualitas. Jadi kalau ke pasar ada telur yang kotor dengan kotoran ayamnya, jangan dipilih, pilih yang lain. Ya, jadi jangan cari susah sendiri karena terpaksa yang seperti itu kita harus bersihkan kalau enggak dia nempel-nempel ke yang lain tentunya. Ya, jadi jangan dicuci tapi jangan pilih telur yang secara kasat mata terlihat ada kotoran yang menempel. Ya, cukup menjawab Oke, mudah-mudahan ya. cukup menjawab. Terima kasih banyak dokter dan antusiasnya teman-teman semua, partisipan semua gitu ya, luar biasa ini dok. Pertanyaannya masih banyak banget yang tidak terjawab. Mungkin teman-teman bisa datang langsung ke RSCM. Enggak ya dok ya, kejauhannya. Ya. Kalau orang Jakarta mungkin ya dok ya, tapi kalau orang Bandung mungkin bisa mempelajarinya lagi gitu ya, mengikuti seminar-seminar berikutnya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak dokter atas kesempatan waktu, terus juga tenaganya sudah hadir di tengah-tengah kami. Mari kita apresiasi, mungkin boleh kita beri tepuk tangan dulu ya Maria. Oke, terima kasih banyak dokter. Dan terutama juga para penanya yang sudah antusias. Karena kita sekarang sudah di ujung acara, marilah kita tutup kegiatan pematerian dan sesi tanya jawab ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.